Jadi tolong jangan anggap matematika bukan pelajaran agama. Kalau Anda mengelola sesuatu dan Anda kalah besar dari yang harus dikelola, tapi Anda tidak mampu mengelolanya. Jadi mutakabbir itu satu, kalau secara mental itu namanya sombong, angkuh. Cara jawabannya kok anggap adikan adikung adikuno, gayanya berdita berdidi. Justru pertanyaannya adalah apa bedanya santri sama pelajar? Kalau pelajar yang saya ketahui yaitu ada pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau tidak itu pun kami terima hanya beberapa jam di sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, nek pelajar pinter apa berarti? Masalah pinter dunia. Oke, jadi Bapak sekalian, jadi kamu harus ya. Salah satu kelemahan pembelajaran dan atmosfer intelektual kita adalah tidak punya konstruksi berpikir. Aku tidak mengatakan pisau tidak boleh dimakan, boleh, tapi ruang awakmu itu ya pecel. Dan awakmu tempe tahu ya enggak? Dan tempe tahu itu makanan tersehat di dunia. Sekarang di Australia yang paling laris adalah hamburger tempe. Hamburger sih biasanya tengah-tengah itu daging, sakit tempe. Dan santri ini suatu hari mulai Pak Wati ngomong saiki jane sak dunya niru pesantren. Cuman gayane isin, janjane nyolong isin. Akhirnya digaya, dikai jeneng boarding school, gayane jane ya pesantren. Ngono lho, apen-apen apa jalan isin, jane nyolong. Ya misalnya nih, nek menyang dilolokno, tapi nek dhek dodol menyang disebut aroma. Kemana lari? One more night. Ini guys, sing sini.
Tapi makanya berarti ada keistimewaannya santri itu kok ada hari santri. Dan tidak ada hari pelajar kok. Karena hari pelajar, hari mahasiswa kalau oke, jadi ya aku seneng-seneng aja lah sekarang kalau kono tak dukung tak berang. Yang penting niat hati dan disiplin terhadap nilai-nilai yang dibukanya. Misalnya tadi di ikrar yang dua itu ada kesetiaan antara lain terhadap UUD 45 ya. Kalau ada yang belajar di antara para santri itu tim tertentu khusus atau memang ada pembelajaran tentang kewarganegaraan, sudah tidak ada UUD 45 itu. Ya wes dirubah, wes diamandemen entek-entekan menjadi UUD 2002. Itu yang membuat negara sekarang tidak jelas seperti ini. Makanya saya itu tidak peduli sama pemerintah pusat yang seperti Pak Bupati Ningsor. Angger Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres dan Muspida ke bawah sampai rakyat yang paling kecil di bawah itu beres, kompak, sejahtera, aman, gemah ripah Jinawi, Indonesia beres kabeh. Dan saya sama Kiai Kanjeng hanya mau acara kabupaten ke bawah. Makanya TV tidak mau TV kok Metro TV, TV One, ini tidak boleh. Yang boleh itu ya TV misal-misal itu loh, JTV, ADTV. Nek sing cilik-cilik tak ladene gede-gede aku sombong. Nek awakmu kancaku nek kono aku ngene. Presiden di ngarep aku sombong, kecewa. Aku rakyat, kon buruhku. Karena ojo sampai aku foto presiden di mana aku ngene temen lapor. Sampai aku menghindar terus gitu sampai. Wes guyu tenang aja. Jadi Pak Bupati nyuwun sewu nggih. Tak murni santri cek siap iki. Soalnya tahun 22 Oktober 1945 Mbah Hasim rapat dengan Yai Wahab Hasbullah, rapat sama semuanya, keputusannya adalah wajib hukumnya bagi setiap warga negara dan umat Islam untuk perang melawan penjajah, perang melawan pasukan Nika pada waktu itu. Presiden Republik Indonesia harus pribumi warga negara asli. Sekarang aslinya dirubah, dihilangkan. Jadi nek sholatmu dirubah syariatnya oleh mereka iso. Nek maghrib telung rakaat. Nek takbiratul ihram ngene ya ngene, gak usah terus ono sesuai dengan perkembangan zaman. Diharapkan ada kreativitas di bidang sholat. Jangan hanya gerakan yang itu saja yang monoton. Mosok ngadeg tok karo ngene nekuk nang sujud ngono tok ae. Mbok pirang pisan-pisan merpati putih. Kata Pak Suci ta sok Allahu Akbar. Terus pas sami Allah liman hamba nyaduk sami Allah liman hamba saduk imam itu boleh genting ya apa. Jadi ibadah mahdoh UUD 45 Pancasila itu mahdoh, tidak bisa dirubah. Nah kebudayaan itu muamalah listrik, muamalah acara ini muamalah kok olak-alik di sini gak masalah, gedok ditambahi klopo gitu. Kadang-kadang di ketetesan kelek mbok sing gawe itu tos malah enak. Wus sambel itu nek campur kelek mbok iku wah jan enak gawe-gawean. Gus Dur itu biar malah nek tambah nemen Gus Dur biar nakal zaman nom-nomane. Jadi nyambel di doni, itu jangan di Irak itu biar warar, sing nyambel Gus Dur iya tapi kita nih kan, motor itu besar nih bukan di kandang saya doni, dia ancur sampai. Aku kan dulu guru aku bentuk santri sing nakal kayak Gus Dur almarhum, ya Allah nakal Gus Dur, tapi yang ini santri jangan nakal yo. Bocor terus nakal temen ya keren. Yai Sukri enggak tadi. Suatu hari enggak tahu. Sekolah di Al Azhar gitu. Gus Dur senior di sana, terus kabeh sowan Gus Dur sing paling gede di kono, Yai Sukri putranya Pak Imam Darkasi sowan nang Gus Dur.
Loh, Suk, apa kabarnya saya Gus? Ini kalau lagi kuliah begini, ya wes tapi aja suruh kuliah loh, Suk. Loh, ya apa? Ya kan dulu bal-balan karo aku. Ini gue cangkemin nonton itu. Ini kancaku rek tenang aja, aku kok penjombang iki padha gendengi karo Gus Dur. Cuman aku luar di terus ya sih pembahasan terus Gus Mos maksudnya ini gue lihat mereka Mos kayak apa Gus Mos dia Gus Mos nang pawon godhog banyu beberapa menit kemudian Gus ini pun matang ini banyunya pun umum oh ya terus apa sih ketika Gus Mos godhog edan ini godhog banyu Gus Dur njupuk cengkeh teko tawon terus karo nemoni lungguh nemoni Yai Sugri terus karo nggawa caleg digawe ngresiki cengkeh ya apa Suk gontor maju ta Yai Sugri ini yo katanya murid-murid gak wani loh senior ya Ustadz ya menang Yai Sugri dia saya tapi karo bingung pikir dia apa kata disuguhi kopi tapi cingkirnya dilap nganggo calet terus Gus Mus ngomong Gus ini pun mateng terus Gus Dur nang tawon 1 menit 2 menit kemudian balik meneng gawa cengkir diburi ono gawa lepek diburi ono cengkir ono kopi terus kalau Gus Dur kalau melaku diudah gue sikat gigi terus ayo sih diam Gus Dur katanya ngombe eling car coba nomor kali ya Allah ya sumber ngajar Gus Dur itu top meneng pokoknya meneng-meneng di suarga itu Gus Dur guyon ini saya lagi biar karo Arto lupa Arto lah ditulis di truk-truk itu lah piye we ora zamanku to terus diparani karo Gus Dur di alam barzah Arto lho Gus Dur ketemu iki sampean mboten niku lho delok arek-arek niku lho truk-truk di dunya niku kabeh nyebut sampean piye enak zamanmu to oh ngono ta jare Pak Arto ora ngerti aku Gus gini ku bocah-bocah terus ngoten niku guru Pak Arto nggih pancen bener niku enak zaman sampean Pak Arto urip enak zaman harus biyen Soeharto ning situ sakniki Soeharto kabeh jare Gus Dur saiki Soeharto kabeh ora oleh enak biyen sing nyolong situ saiki kabeh nyolong guyon ya tapi ya temenan bener-bener ya kudu santai kan harus jantan wong Ponorogo itu rijalul bila wong lanange Republik Indonesia itu Ponorogo Madiun lanang kon Panembahan Senopati gak iso ngalahno Madiun Ponorogo aja ini tidak termasuk Mataram gak gelem dadi anak buah Mataram Jogja Madiun gak gelem sampai dibujui nganggo pembayun iki kalah dulu langsung kalah kalau soalnya itu jenis Adipati Pak betul ya pokoknya kalah Mataram juga kalah ini gak termasuk Mataram kalau itu Mojopahit gak termasuk Mojopahit ini gendeng dewe dalam ini awas masa ini kon sibuk dengan mengabdi pada yang tidak Anda adalah rijal, adalah warok warok, jiwamu jiwa patriot dengan keperwiraan yang sangat kuat itu tradisi Ponorogo dan Madiun menurut ya dan santrinya keberaniannya melebihi yang asli karena mereka memiliki kekuatan tidak hanya dari kepribadian tapi juga dari takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menurut ya kendel ya Bapak ya mental harus tangguh, gak gampang putus asa tapi kan gitu iklannya tidak boleh putus asa stres dulu aja stres sebentar kami menang ya stres menang ngilo guyu dewe
dapurmu stres buyut ya, bangkit lagi. Bung Karno mengatakan bangsa kita bukan bangsa tempe, bangsa kita adalah bangsa yang selalu digembleng, jatuh, bangun lagi. Dan aku jatuh bangun lagi ini ya, bangsa yang digembleng, saya jatuh sih, digembleng.